merek namanya, ibu akan absen kalian dulu. Indriani, Irma, Abdul Hayat, Lisna, Tiara Andayani, Astiani, semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mereview kembali pelajaran yang sudah kita pelajari di pekan kemarin. Nah, ada yang masih mengingat apa yang sudah kita pelajari? Nah, oke, nah bisa disebutkan apa definisi dari sel? Jadi sel adalah struktural dan fungsional terwujud dari makhluk hidup. Nah, oke. Benar sekali yang dikatakan oleh temannya. Jadi sel ini merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, mengapa disebut sebagai unit struktural? Karena sel ini adalah penyusun makhluk hidup. Kemudian, kenapa disebut sebagai unit fungsional? Karena sel ini berfungsi sebagai unit dasar kehidupan. Nah, langsung saja untuk hari ini adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu kalian diharapkan dapat memahami apa itu struktur dan fungsi dari sel, serta dapat membedakan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan model dimensi sel hewan dan sel tumbuhan. Silahkan kalian amati terlebih dahulu, amati apakah terdapat perbedaan antara kedua sel tersebut. Silakan amati. Berdasarkan pengamatan kalian, coba sebutkan organel apa saja yang dimiliki oleh kedua sel tersebut. Artinya, struktur ini dimiliki oleh sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, ada yang bisa menyebutkan? Membran sel, sitoplasma ibu. Nah, ada lagi? Terus ribosom. Badan Golgi. Nah, ini adalah struktur yang dimiliki oleh kedua sel tersebut. Nah, ada yang bisa menyebutkan organel apa saja yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Artinya, organel atau struktur ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Coba sebutkan. Kloroplast. Kloroplast. Siada? Siada? Jadi terdapat struktur atau komponen utama dari sel. Nah, ada tiga komponen utamanya. Yang pertama itu membran sel. Kemudian yang kedua inti sel, dan yang ketiga yaitu sitoplasma. Nah, membran sel ini merupakan lapisan pembatas antara sitoplasma dengan bagian permukaan luar dari sel, di mana membran sel ini sifatnya itu selektif permeabel. Artinya dia dapat mengatur zat mana saja yang boleh masuk dan keluar dari dalam sel. Kemudian inti sel ini mengandung materi genetik.
di mana ini tempat terjadinya reaksi dalam tubuh. Kemudian di sitoplasma itu juga terdapat beberapa organel. Nah, beberapa organel inilah seperti kloroplas, mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan sebagainya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan saya Bu, selain kloroplas, vakuola, dan dinding sel, apakah ada perbedaan lain Bu? Nah, selain kloroplas, vakuola, dan dinding sel, ada perbedaan mendasar lainnya yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Di mana sel hewan ini juga memiliki organel seperti sentriol. Di mana sentriol ini berperan aktif dalam pembelahan sel. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Oke, baik. Nah, masih ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Oke, silakan. mengapa bisa dari hewan tidak memiliki kloroplas? Oke, baik. Nah, pertanyaan temannya tadi, mengapa sel hewan ini tidak memiliki kloroplas? Nah, jadi sel tumbuhan tidak memiliki organel yang dinamakan kloroplas karena sel hewan ini tidak melakukan yang namanya proses fotosintesis. Nah, di mana proses fotosintesis ini merupakan salah satu dari proses tumbuhan untuk menghasilkan makanannya sendiri. Oke. Nah, apakah sudah dipahami? Oke, baik. Nah, untuk memahami materi ini lebih mendalam, Ibu akan bagikan kalian ke KPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Langsung saja Ibu bagi kelompoknya berdasarkan urutan maksudnya saja. Untuk kelompok 1, Indriani, Irma, dan Abdul Hayat. Kemudian kelompok 2, Krisna, Tiara Handayani, dan Aspiani. Kemudian kelompok 3, Dahlia, Muhammad Aswad, dan Nurmayanti. Silakan bergabung kelompoknya masing-masing. Oke, baik, silahkan dikerjakan ke KPD-nya. Jadi Ibu harap setiap anggota kelompok itu dapat berperan aktif dalam diskusi kali ini, karena nanti hasil diskusinya kalian itu akan kalian presentasikan, dan di akhir pembelajaran nanti Ibu juga akan memberikan kalian evaluasi. Pengerjaannya sudah selesai. Bagaimana kelompok yang lain? Selesai. Karena semuanya sudah selesai, diminta untuk setiap kelompok dapat memaparkan hasil diskusinya di depan. Nah, jadi silakan kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang mana nomor 1 yaitu ada struktur sel hewan. Yang pertama yaitu berfungsi menghasilkan energi Sel dapat bergerak di pergerakan sel. Harap ke atas nama Dahlia dan Nurmayanti, harap diperhatikan temannya ya. Ini sebenarnya sedang mempresentasikan hasil diskusi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ketidak-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 2.
Baik, jadi di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan fungsi dari mitokondria itu sendiri. Jadi, mengapa fungsi mitokondria itu sangat penting dalam sel? Karena mitokondria ini menampung sistem enzimatik utama yang digunakan untuk menyelesaikan oksidasi gula, lemak, dan protein untuk dapat menghasilkan energi yang dapat digunakan dalam bentuk ATP. Sekian dari program kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Hasil kerja kelompok kami terkait perbedaan antara retikulum endoplasma halus dan kasar. Jawaban kami, retikulum endoplasma halus memiliki lapisan luar sel yang halus karena tidak terdapat atau tertutupi oleh ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom di lapisan luarnya sehingga terlihat kasar. Itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan hasil diskusinya dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusinya tadi? Oke, baik. Baik, jadi terkait dengan hasil diskusi kelompok kita hari ini, jadi kesimpulannya adalah terdapat 3 struktur atau komponen utama dari sel, yakni membrana sel, inti sel, dan sitoplasma, di mana komponen utama dalam fungsi sitoplasma ini terbagi lagi atau terdiri dari cairan seperti gel yang disebut sitosol, kemudian organel endoplasma dan ribosom serta barang Kemudian ada struktur yang dimiliki oleh sel tumbuhan, yakni kloroplas, sel, dan vakuola. Selanjutnya, organel yang dimiliki oleh sel hewan dan tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, yakni sentriol. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh temannya. Beri kakak aplaus terlebih dahulu. Nah, sedikit ibu tambahkan. Tadi sudah dijelaskan oleh temannya. Jadi, struktur atau komponen utama dari sel ini meliputi membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Nah, kemudian sitoplasma itu di dalamnya itu terdapat sitosol yang berupa cairan dan juga di dalamnya terdapat beberapa organel. Nah, organel ini misalnya mitokondria yang berfungsi dalam respirasi seluler, kemudian ribosom, kemudian retikulum endoplasma. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa retikulum endoplasma itu terbagi menjadi 2, ada yang kasar dan halus. Nah, yang membedakan antara retikulum endoplasma kasar dan halus ini terletak pada permukaannya, di mana retikulum endoplasma kasar itu ditempeli oleh ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus itu tidak ditempeli oleh ribosom. Kemudian ada juga badan Golgi. Nah, pada sel tumbuhan terdapat organel yang dinamakan kloroplas, di mana ini tempat terjadi proses fotosintesis, kemudian vakuola untuk menyimpan cadangan makanan, kemudian dinding sel itu sebagai struktur paling luar dari sel tumbuhan. Nah, tadi juga di sesi diskusinya kalian itu membahas mengapa sel hewan itu lebih fleksibel dibandingkan dengan sel tumbuhan. Karena sel tumbuhan itu memiliki yang namanya dinding sel. Nah, dinding sel inilah yang memberikan sifat kaku pada sel tumbuhan, di mana sel tumbuhan ini berfungsi untuk menopang atau memberi bentuk pada sel tumbuhan. Kemudian perbedaan lainnya yaitu sel hewan, di mana sel hewan ini juga memiliki organel sentriol yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, di mana sentriol ini berperan aktif dalam pembelahan sel. Oke, bagaimana? Apakah sudah dipahami? Nah, selanjutnya Ibu akan berikan kalian tertulis. Silahkan kalian akses link yang dibagikan di grup, atau bisa juga kalian memasukkan kode krisis yang dituliskan. Baik, silahkan kalian akses link yang Ibu bagikan ini. Baik, apakah semuanya bisa bergabung?
semuanya sudah melakukan kuis ya. Terima kasih adik-adik. Ibu rasa untuk pertemuan hari ini kita sudah cukup. Terima kasih atas perhatian dan antusiasnya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi terkait mekanisme transfer pada bulan. Jadi silakan adik-adik pelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Oke, baik, Ibu akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.